yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Tadika Pertiwi ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Tadika Pertiwi Bapak Dr. Andas Timno, serta seluruh Dewan Guru yang telah berkenan hadir di acara yang insyaallah penuh barokah ini, dan seluruh siswa-siswi SMK Tadika Pertiwi yang insyaallah selalu dan senantiasa dalam menaungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah telah kita mulai dengan pembacaan tahmid, tasbih dan sebagainya. Semoga dengan rangka peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad kita mendapatkan keberkahan. Dan salah satu tujuan utamanya adalah mendapatkan syafa'atul uzma, syafaat yang kita tunggu-tunggu. Di mana? Di akhirat kelak. Karena sebagai seorang muslim kita diajarkan bahwa setelah hidup akan mati, dan setelah mati akan ada kehidupan kembali. Di mana? Di alam barzakh sana. Oleh karena itu sering kita tuh dengar quotes hidup sementara, apa amal kita. Jadi kalau seandainya amal kita tidak ada, maka apa yang akan kita jadikan pegangan di hari kelak sana? Ini kalau yang kelas 9 ini kelas 12 sudah membahas tentang yaumul qiyamah atau macam-macam hari kiamat. Di sana disebutkan salah satu fase hari kiamat itu adalah yaumul hisab. Bukan hisab yang begini ya. Yaumul hisab, yakni hari perhitungan. Apa aja yang dihitung? Amal baik ataupun amal buruk. Apa hubungannya Pak dengan peringatan Maulid Nabi? Sangat erat hubungannya, karena dengan mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang diagung-agungkan, beliau yang penuh dengan keistimewaan. Oleh karenanya harus kita banyak mempelajari suri tauladan dari beliau. Kalau tadi bapak kepala sekolah bilang bahwa kita harus belajar Rahman dan Rahim. Manusia itu sejak sebelum lahir sudah diajarkan dengan yang namanya Rahman dan Rahim. Apa contohnya? Coba saya tanya. Sebelum kalian ada atau sebelum kalian menjadi sebuah janin, maka prosesnya kan melewati sebuah proses yang namanya pertemuan antara apa itu? Ibu dan bapak dulu. Ya benar itu tuh. Pertemuan ibu dan bapak dulu. Setelah pertemuan ibu dan bapak dulu, saya singkat ceritanya nih. Ketemulah sebuah itu dan ini ketemulah di sana. Hanya terjadi sebuah janin. Adanya janin di mana? Di dalam ada janin di mana? Nah, ini pertanyaan ibu-ibu nih. Adanya rahim di mana? Di dalam perut. Di dalam perut ada rahim. Rahim itu berasal dari kalimat Arab Bapak Ibu sekalian. Asmaul Husna, yaitu ar-Rahim. Artinya apa? Kasih sayang. Makanya kalau hari ini ada di antara kita lahir ke bumi, lahir ke dunia, tidak mempunyai rasa rahim, maka kita lupa asal kita dari mana. Ini nggak usah jauh-jauh kita pikir hal-hal yang luas ya. Kita lahir dari tempat yang penuh dengan rahim. Coba kita bayangin, kalau seandainya tempat itu bukan tempat yang rahim dengan penuh kasih sayang, emak kita minum kopi, emak kita makan jengkol, campur aduk gitu. Bagaimana itu rasanya kira-kira? Dilindungi, mengasihi, menyayangi, maka disebut rahim. Dari bahasa Arab itu, rahim, penuh dengan kasih sayang.
Nah, kita meneladani bagaimana sikap tindak Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita. Suatu saat Rasulullah sebagai seorang nabi yang mempunyai julukan Khatamul Anbiya, paling agungnya para nabi, karena adanya bumi dan langit beserta isinya karena adanya cintanya Allah kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya Allah? Yakni Nabi Muhammad SAW. Maka firman Allah dalam hadis kursinya, laulaka ya Muhammad ma arafta akhlak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak mungkin Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kalau bukan karena dia yang kita sering jemput pulang antar tiap mau sekolah, nggak akan nyampe. Kalau cuma dari Cinere sampai mana mau nyampe puncak, ya kalau karena dia diantar. Mau berangkat jam 1 jam 2 malam, kalau karena dia berangkat. Ini baru rasa kita kepada sama manusia, ya enggak? Mau minta dibeliin kado apa, kalau nggak ada nabung, usaha. Kenapa? Karena mahabbahnya kita kepada sesuatu. Apalagi ini seorang nabi yang beliau belum ibu kita belum ada nih, orang tua kita belum ada, kakek nenek kita belum ada. Rasulullah SAW telah mendoakan kita diampunkan ya Allah dosa-dosa saya. Bagaimana kita tidak harus memperingati hari lahir beliau? Orang yang sedemikian luar biasanya, kalau kita tidak peringati dan kita ingat jasa-jasa beliau, kebangetan. Betul atau betul nih? Pembacaan Maulid, At-Tibai, Al-Barzanji, Simtud Durrah dan sebagainya, itu hanyalah salah satu bentuk bahwa kita sebagai umatnya memahami dan mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperilaku. Dikatakan di dalam At-Tibai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Seorang alim ulama mengatakan ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan, sebaik-baiknya manusia, karena nggak ada yang sebegitu sabarnya Rasulullah, nggak ada yang sebegitu sayangnya Rasulullah, hingga ketika beliau menjalankan proses dakwah, beliau dihina, dicaci dan dicelakai oleh orang kafir Quraisy, beliau hanya menjawab biarkan, mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan. Hanya itu, bahkan Rasulullah SAW membiarkan. Wah, jangankan kita dipentung ya, kita di rambutnya digrebes saja, gara-gara rambutnya panjang, itu udah ngomel-ngomelin, ya enggak? Ada nggak yang merasa nih, mungkin sama Pak Edi, sama bapak-bapak guru yang lain, cuma hanya kena dipitak doang, awas nih Pak Edi. Ini Rasulullah dalam rangka dakwah menjalankan perintah Allah, dilempari kotoran, dihina, dicaci dan sebagainya. Rasulullah tetap sabar. Adakah orang seperti ini hari ini? Sekalinya high speed, jangankan high speed, body shaming aja. Wah, begini, body shaming, ini baru body shaming ini. Cuma dikatakan, kok ada gendutan gitu. Padahal nggak gendut, cuma ada lebaran aja gitu. Lah, body shaming. Lah, kalau kita bandingkan dengan perjuangan Rasulullah, kita tidak apa-apa. Maka dari itu senantiasa setiap saat, bahkan seorang ulama mengatakan memperingati atau mengingat Maulid Nabi Muhammad itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan hari ini merasakan nikmatnya Islam, tidak akan merasakan kasih sayang, tidak merasakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah itu ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita. Rasulullah yang mengajarkan, kamu kalau ketemu sama orang selain muslim, berbuat baiklah. Kamu kalau ketemu sama orang yang ada di bawah kamu, berbuat baiklah. Kamu bertemu dengan orang sombong, bukan ibarat sombong, berbuat baiklah. Dengan apa Pak? Dengan kesombongan. Begitu, orang kalau sombong, bukan sombong
kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi atau hari lahir Nabi, maka kita akan mengulang dan mengingat bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pernah dengar sebuah cerita ketika Rasulullah SAW dan misi berdakwah, beliau bertemu dengan seorang kakek tua Yahudi yang dalam kondisi tunanetra. Tahu tunanetra? Tunanetra itu nggak bisa lihat atau buta. Karena beliau ini adalah orang Yahudi dan tidak menyukai ajaran Nabi, selalunya dan senantiasa yang keluar dari mulutnya adalah penghinaan terhadap Nabi. Tapi luar biasanya Nabi memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya. Beliau yang senantiasa setiap hari memberikan makanan kepada orang buta tersebut. Beliau yang mama apa? Kalau mama ya, bahasa saya itu mama, bahasa Melayu itu mama. Jadi kalau kayak ibu ngasih ke anak masih belum bisa ngunyah, kita mama nih, kita apa namanya? Di papa apa namanya itu pokoknya. Itu sebagai Nabi memperhatikan orang Yahudi, orang yang buta yang selalu menghina Nabi, selalu menghina ajaran Nabi. Hingga ketika suatu saat ketika Nabi sudah wafat, maka orang buta ini bertanya-tanya. Oh nggak, mungkin grogi nggak saya benar. Udah 2 kali ya, kalau 3 kali kita berpulang ini. Boleh dibenerin dulu, takutnya nanti apa namanya live streamingnya Pak Hermawan nggak bagus lagi. Saya ucapkan terima kasih ini kepada Pak Hermawan. Saya punya pantun buat Pak Hermawan nih. Ikan hiu makan tomat. Oh ya, kalau saya ulangi dulu. Ikan hiu makan tomat. Ayo hiu amat ya. Dikit. Ini muka saya kelihatan bagus nggak Pak Hermawan nih? Kalau nggak bagus kita ulang lagi dari sebelumnya. Ya jangan lupa teman-teman di subscribe, di komen, di kelas kita bisa keilmuan, kita bisa dunia wirausaha juga. Dengan apa? Dengan cara ini. Kita belajar Google AdSense, masuk ke pelajaran jadinya. Ya itu. Adik-adik sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, bapak ibu yang masih muda tapi terlihat seperti agak lebih dewasa. Kalau kita mengingat bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik buat kita, maka kalau hari ini saya bahas 60 jam sekalipun, maka tidak akan selesai kita membahas keagungan dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Saking luar biasanya Rasulullah sebagai Nabi, nanti di yaumil akhirat rombongan yang pertama yang akan Allah masukkan ke dalam surga adalah rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sangat luar biasa memberikan kita rahmat dan kasih sayang. Masa iya kita mau memperingati Maulid Nabi ini berminggu? Bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal setiap minggu. Kalau nggak bisa setiap minggu, minimal setiap bulan. Kalau nggak bisa setiap bulan, ya udah nggak usah aja, mati aja. Luar biasanya kita harus mengingat seluruh, setidaknya dengan rangka Maulid Nabi ini kita tahu sedikit banyak tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar tadi kata Pak Hermawan bahwa mungkin Maulid kali ini tidak seperti Maulid tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin semuanya bisa hadir, kita bikin pentas, bikin panggung, penampilan dan sebagainya. Mungkin Ustadz juga kondang. Kalau hari ini memang sangat biasa karena tidak ada saya Maulid sebelumnya. Jadi baru kali ini ada saya. Ini yang bikin beda. Ini promosi aja Bu, ada yang nggak tahu. Jadi guru-guru adik-adik anak sekalian, kebetulan saya dikasih amanah untuk ngajar agama. Jadi di kelas 10, 11, 12. Jadi sekalian promosi ya di apa di Zoom yang kelihatan ada.
Ya, ada salah satu keutamaan Nabi selain memang kita harus selalu mengenalnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW selain menjadi the best prophet, Nabi terbaik dan Nabi yang luar biasa memberikan contoh kepada umatnya, beliau juga menjamin dan mengajak dan mendoakan bagi siapa yang selalu bersenantiasa bersolawat kepadanya, maka nanti akan bersanding. Anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, mau nggak masuk surga pakai orang dalam? Mau nggak? Oh iya, orang dalam itu nggak hanya berfungsi di dunia saja, di akhirat nanti juga berguna ya. Kita kalau mau kemana, kita masuk instansi, mau kerja kemana, kalau nggak punya orang dalam, susah nggak? Susah nggak kira-kira? Susah nggak? Susah. Loh, kalau di akhirat siapa orang dalamnya? Orang dalamnya ada. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Masuk surga lewat jalur orang dalam. Dengan cara apa Pak? Dengan cara kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Yuk kita sedang sama-sama berkhidmat, penuh ketawaduan dari hati yang paling dalam, kita baca sholawat satu kali bersama-sama dengan penuh ikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak Bapak Ibu sekalian keutamaan dan kita baca maulid. Banyak sekali kita utamanya membaca sholawat. Salah satunya adalah kalau kalian pengen pohon uang, baca sholawat. Ini saya ijazahkan. Saya dapat ini dari guru saya Habib Muhammad Waliullah bin Syekh Bakar bin Salim, yang beliau dapatkan dari Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim, yang beliau dapatkan dari Syekh Jazal Al-Dawqaid. Beliau mengatakan kalau kalian ingin punya pohon uang di depan rumah, artinya apa? Kita dikasih kemudahan dalam segala urusan, digapaikan segala harapan, dan diperluas rezekinya, baca sholawat. Namanya sholawat sajaratun nuqud. Sajaratun nuqud, sajarah artinya pohon, nuqud artinya uang. Amalkannya setiap habis isya 400 kali. Setelah habis isya, boleh sambil duduk, boleh sambil ngopi. Yang nggak boleh kalau di kamar mandi. Ya, sambil chattingan, nungguin doi balas, banyak sholawat. Ya, sambil chattingan, nungguin dia online, sambil baca sholawat. Insya Allah pada keberkahan. Saya jazahkan, nanti silakan dijawab mobil tuh. Kalau saya bilang saya jazahkan, jawab mobil tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan Shajaratul Nuqud kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, mohon diterima. Alhamdulillah. Insyaallah semoga mulai malam ini bisa diamalkan. Itu saja mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya santunan yatim yang diiringi oleh satu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Da'uni ala bil habibi wa la فآخر الحرام ولا
Acara terakhir doa dan penutup kami persilakan Pak Ahmad Bali. Alhamdulillah secara mengajar pada sangat bersama. Semoga dari kegiatan ini kita semua mendapat keberkahan, khususnya sekolah kita ke depan semakin luar biasa. Anak-anak sekalian semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Guru sekalian semoga senantiasa sehat, agar senantiasa bisa menemani kita semua belajar, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan apa yang menjadi harapan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa sallam salihah. Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib ahli muslimin wal muslimat wajib ustadz wajib syekh wajib وجميع آله وتلاميذه أجمعين وجميع أولياء الشهداء والصالحين وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu kali Al-Fatihah lagi untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta orang yang senantiasa berjuang untuk kita semua. Semoga beliau yang telah mendahului kita ditempatkan di tempat yang paling mulia, sisi baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan kita semua nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaat ummah, mendapatkan pengampunan dari Allah, karena tidak banyak yang kita lakukan, dosa kita semakin menumpuk. Semoga barokah dari maulid, semoga berkah dari guru kita, semoga berkah dari kedua orang tua kita bisa disandingkan dengan amal soleh, dengan para alim, para ulama, para guru-guru yang ikhlas mengajarkan kita. Wa hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihi al-Fatihah. Allahumma ihfazna bi'ainika allati la tanam wa khudna bi kalamika alladhi la yura bi rahmatika wa qudratika ya ilahana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal.